Ini ingin menyatakan cinta, tetapi jawaban wanita itu mengejutkan. Hei Kak, saya mau menjadi ibumu. Kamu selalu mengendalikanku seperti ibuku. Tidak, saya ingin menjadi ibu tirimu. Aku memperlakukanmu sebagai seorang dewi. Kamu malah ingin menjadi ibu tiriku. Sung Wong melihat Gayang begitu serius. Tiba-tiba tersadar, awalnya mereka adalah kekasih masa kecil. Seperti tunangan masa kecil, pandangan mereka hanya ada sesama. Tetapi pandangan Gayang, ternyata ayah Sung Wong. Ah, Tuhanku, cerita ini terlalu gila bukan? Tetapi saya suka. Ayah Sung Wong adalah pegulat profesional. Ibunya sudah lama meninggal. Agar anaknya mewarisi bisnisnya, Sung Su mengajar Sung Wong semua kekuatannya. Semua digunakan untuk melatih Sung Wong. Dan Sung Wong juga sangat bangga mendapat hasil bagus di setiap kompetisi. Bukan hanya karena ajaran ayahnya, tetapi juga karena dukungan Gayang di setiap pertandingannya. Tetapi dewinya malah menyukai ayahnya dari kecil. Tidak heran Gayang memperlakukan dirinya dengan baik. Ternyata selalu memperlakukannya seperti putranya. Sung Wong yang tahu yang kebenarannya menangis tanpa air mata. Ternyata ayahnya menjadi saingan cinta. Keesokan harinya, Gayang membawa susu untuk mereka berdua. Sung Su semakin menyukai calon menantu ini. Merawatnya seperti orang tua. Tetapi di mata Sung Wong, pasangan ini menyebalkan. Dan di mata Gayang, Sung Su minum susu saja pun terlihat ganteng. Bukannya hanya minum susu, saya juga bisa. Paman sangat hebat. Apanya hebat, semua pun bisa. Dia tidak pernah minum susu seperti ini. Kemudian, Gayang memberitahu Sung Wong berita lain yang menghancurkannya. Gayang berencana mulai besok, mulai diam-diam mengejar Sung Su, agar tahun depan, sudah bisa menjadi ibu tirinya. Sung Wong sangat sedih dan pergi. Apakah saya tidak bisa menghindarinya? Tetapi Gayang terus mengejarnya, dan mendapatinya. Sesudah itu membawanya ke swalayan. Mulai memasuki peran ibu tiri lebih awal. Memanggilnya putra yang baik, dan membersihkan rumahnya setiap hari. Perlakukan dirinya sepenuhnya sebagai nyonya rumah. Bahkan menyamar. Pergi ke gym untuk memantau Sung Su. Karena Sung Su membuka tempat gym, terutama mengajar pemuda untuk bergulat. Tapi kadang-kadang harus mengajari bibi aerobik. Para bibi ini, kekuatan fisik sangat bagus. Sangat menyukai Sung Su. Gayang datang untuk memantau, supaya Sung Su tidak dikejar bibi lain. Suatu hari, Gayang pergi lagi ke rumah Sung Su untuk bantu membersihkan. Sung Wong tersenyum di belakang, karena dia sudah mengganti kata sandi pintu. Tetapi tidak terpikir, Gayang langsung memecahkannya. Melihatmu tumbuh sejak kecil, ide seperti ini, apakah bisa tersembunyi dari ibu tirimu? Meskipun Gayang bersikeras, tetapi Sung Wong tidak ingin menyerah. Tidak hanya karena dia suka Gayang, yang terpenting adalah kekasih masa kecil. Jika dia benar-benar menjadi ibu tirinya, pikir saja sudah takut. Jadi dia harus melawan. Tapi saat ini, Sung Wong mengetahui Gayang beralasan diet, agar belajar gulat di gym ayahnya. Wanita yang cantik dan putih ini datang ke gym gulat khusus pria. Semua pria masih membaca detik lalu dan bersantai. Tetapi detik berikutnya, mulai melompat-lompat, mulai berebut pancarkan pesona, ingin menarik perhatian Gayang. Tetapi tujuan Gayang datang ke sini memang untuk menarik perhatian lelaki. Tetapi bukan pria ini. Yang dia ingin adalah ayah dari kekasih masa kecilnya. Setengah tahun yang lalu, Sung Wong menyatakan cinta pada Gayang. Baru tahu kalau yang disukai Gayang adalah ayahnya, dan ingin menjadi ibu tirinya. Jadi dia datang ke tempat gym Sung Su, ingin menarik perhatian Sung Su. Tetapi Sung Su tidak tahu hal ini. Selalu perlakukan dia sebagai calon menantu. Memberinya jaket, agar tidak dilihat oleh para lelaki ini. Yang paling tidak diketahui Sung Su adalah tujuan Gayang kemari, yaitu saat belajar gulat, sambil memeluknya, dengan rasa bahagia. Walaupun terlempar jatuh, juga mengagumkan. Ketika Gayang ingin memeluk kedua kali, Sung Wong muncul. Bukannya kamu ingin belajar gulat? Biar saya saja yang mengajarimu. Kemudian Gayang dilatih dengan keras. Lipat kaki dan berlutut, harus melakukan 10 kali. Walaupun Gayang sangat lelah, tetapi melihat Sung Su,
Dia pun dapat menahannya, bahkan merasa sepatu bau yang dipakai Sung Su begitu harum. Hari itu, Sung Wong melihat tangan kecil Gayang malah memegang tangan ayahnya, mulai pegang sana sini. Dia hampir gila, langsung berlari, lalu memukul boneka palsu. Boneka itu sama sekali tidak bersalah. Sung Wong hanya bisa memberitahu neneknya, "Ayahku kesepian akhir-akhir ini," berkata dalam mimpi, "ingin mencari pacar." Nenek mengerti, mengatur kencan untuk Sung Su keesokan harinya. Wanita itu seorang dokter, sangat berkelas. Dia jatuh cinta dengan Sung Su. Tetapi Sung Su datang kencan, hanya karena ibunya membalas sedikit kemudian pergi. Sangat cuek. Bukan karena Sung Su aneh, tetapi dia masih susah melupakan istrinya, sehingga tidak dapat menerima wanita lain. Tetapi, Sung Wong agar Gayang menyerah, memperlihatkan padanya video ibunya sebelum meninggal. Bercerita tentang cinta yang tulus antara orang tuanya. Sung Su awalnya adalah pegulat tim nasional. Pada sebuah pertandingan penting, dia melihat ibu Sung Wong di kerumunan. Hanya melihat sekali saja, sudah jatuh cinta. Khawatir tidak akan menemukannya setelah pertandingan ini selesai. Ayahnya menyerah dan pergi untuk menyampaikan cintanya. Akhirnya mereka hidup dengan bahagia, saling mencintai. Walaupun ibunya sudah meninggal, ayah juga masih mencintainya, sehingga ayah tidak akan mencintai wanita lain. Cerita sampai di sini. Sung Wong mengira Gayang pasti akan menyerah, tetapi tidak sangka, hal ini membuat Gayong semakin ingin menikah dengan Sung Su. Dia harus memenuhi keinginan terakhir ibunya. Biarkan Sung Wong mendapatkan cinta ibu yang telah lama hilang, mengisi kekosongan di hati Sung Su. Apa-apaan ini? Sung Wong menangis lagi tanpa air mata. Hari berikutnya, Gayang berencana menyampaikan cinta pada Sung Su. Dia menanyai Sung Su suka wanita bagaimana. Dengan kesal Sung Wong berkata, "Yang jarang ada, rambut pendek, memakai kacamata, berpakaian sopan dan tidak terbuka." "Apakah kamu tidak panas?" Melihat mimik Sung Su, Gayang sadar, dia dikerjai Sung Wong. Akhirnya, pada malam yang gelap, dia mencium Sung Su, kemudian menyatakan cinta padanya. Sung Su terkejut. "Saya menganggap kamu sebagai menantu. Kamu malah ingin menjadi istriku." Tidak heran, Gayang ditolak, dan Sung Su hanya menganggap candaan. Tetapi Gayang tidak menyerah. Malah mulai hari itu, mulai terang-terangan mengejar Sung Su dan menyentuhnya. Ganteng sekali. Tidak ada cara lagi. Sung Su hanya bisa berkencan dengan dokter kemarin itu. Menyuruhnya pura-pura menjadi pacar, agar Gayang menyerah. Karena dokter ini menyukai Sung Su. Dia setuju, jika nanti benaran, dari palsu menjadi benaran, semua menjadi asli, bagaikan nasi jadi bubur. Tetapi walau begini, hubungan Sung Su dan Sung Wong menjadi jauh karena Gayang. Sung Wong marah dan berpartisipasi dalam pelatihan tertutup, mau pergi dari rumah sementara waktu. Hari itu, Sung Su makan mie kadaluarsa di rumah, kemudian keracunan. Untung saja Gayang datang. Di rumah sakit, Gayang memegang tangan Sung Su dengan erat. Ini terlihat oleh dua bibi di ranjang seberang. Aduh, istri muda ini sangat mencintai suaminya. Gayang sangat malu mendengarnya, tetapi hatinya berbunga-bunga. Dan kebetulan, dokter kemarin itu adalah dokter di rumah sakit ini. Ketika mengetahui Sung Su masuk rumah sakit, dia datang menjenguk dan memupuk hubungan mereka, membuat dua bibi ini ketawa. Pria ini berselingkuh. Gosip nih, nanti istri muda kembali dari toilet. Lihat bagaimana dia merespon. Tak sangka, kedua wanita ini saat bertemu, mulai tengkar, saling ingin menemani Sung Su. Dua bibi ini kelihatan bingung. Film ini terlalu heboh. Sung Su menjadi stres. Sayang, suruh dia pulang saja. Paman, Anda mau saya yang jagai bukan? Badannya sudah lemah, malah dipaksa untuk memilih di antara dua wanita. Dia hanya bisa tidur. Di mimpinya, dia bermimpi istri yang sudah meninggal itu. Istri memberitahu dia, yang berlalu biarlah berlalu, yang perlu dilepas, lepaskanlah. Waktu yang sisa, semoga dapat hidup demi diri sendiri. Air mata Sung Su menetes. Saat ini, dia lega. Mulailah berolahraga segera setelah keluar dari rumah sakit. Berbagi hal-hal bahagia dengan teman-teman. Melihat Sung Su yang menjadi ceria. Temannya tahu dia sudah melepaskan semua. Sangat senang juga. Di sisi lain, Sung Wong yang susah melepaskan Gayang. Susah untuk fokus. Terus kalah dalam pertandingan. Sung Su ingin menghiburnya, tetapi dia tidak mau
membuat Sungsu sangat sedih. Gayang baru sadar, dia yang menghancurkan hubungan mereka berdua. Akhirnya, di hari hujan, dia memberitahu Sungsu bahwa dia ingin menyerah, tidak akan mencintainya lagi. Sungsu sangat senang, takut dia dingin sehingga memberinya jaket. Tetapi malah, dilihat Sung Wong, mengira Gayang akan segera menjadi ibu tirinya. Dia sangat marah, melampiaskan amarah di hati ke lapangan bermain. Dia memenangkan pertandingan berturut-turut, segera mencapai final. Untuk merayakannya, ayah Gayong mengundang Sung Wong dan ayahnya untuk makan malam di rumah. Semua mengira Sung Wong dan Gayang sangat serasi. Tidak tahu ada cinta lain di antara mereka. Tiba-tiba, Sung Wong tidak dapat tahan lagi. Paman Bibi, apakah kalian tahu? Gayang mau menikah dengan ayahku. Gayang mau menjadi ibu tiriku. Tiba-tiba, ayah Gayang berdiri. Saya menganggapmu sahabat, kamu malah ingin menjadi menantuku. Adegan itu sangat memalukan. Segera final dimulai. Di babak pertama, Sung Wong dan lawan itu imbang. Saat istirahat, Sungsu datang untuk memberinya taktik. Tetapi membuat Sung Wong marah. Katanya dia tidak suka gulat sejak dia kecil. Ayah yang ingin mewarisi warisan ayahnya memaksakan hobi ini padanya. Dia semakin marah dan kehilangan akal, langsung menyerang ayahnya. Dalam pertarungan antara keduanya, Sungsu mengingat masa kecil putranya, melihatnya bergulat dengan boneka beruang. Lalu menanyai putranya, "Apakah kamu suka gulat?" "Tidak suka, saya lebih suka ayah." Teringat sampai di sini, Sungsu baru sadar dia salah. Karena putranya suka padanya, untuk membantunya mewujudkan mimpinya, sehingga menerima gulat. Dia melepaskan tangannya, agar putranya menjatuhkannya, dengan cara yang diajarinya. Ketika jatuh, Sung Wong sadar kembali. Dia tahu, ayah mengerahkan seluruh energinya, semuanya padanya. Tidak lama kemudian, Gayong memilih untuk belajar di luar negeri. Berharap mereka menjaga diri mereka sendiri. Sungsu dan Sung Wong juga berdamai. Tiba saatnya Natal, nenek Sung Wong meminta maaf kepada ayah Gayang karena putranya. "Aku minta maaf padamu demi putraku. Tidak apa-apa, kami tidak setuju. Tolong jangan setuju." "Ya, tentu." Kedua keluarga menghilangkan kesalahpahaman, menjadi baik kembali. Sungsu juga tidak menaruh semua energinya di Sung Wong lagi. Mulai berkencan. Di sisa waktunya, dia berniat hidup untuk dirinya sendiri. "Saya adalah Meng Hu.